Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih penulisan skripsi. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan skripsi. Nah, seperti yang kita ketahui, skripsi adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa semester 7 atau 8 sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Banyak mahasiswa yang menganggap skripsi seperti hal yang menakutkan, apalagi jika mendapat dosen pembimbing yang galak dan susah diajak berdiskusi. Sebenarnya skripsi tak sesulit yang dibayangkan loh, jika kamu menguasai teori fenomena yang diteliti, serta paham betul bagaimana teknis menulis skripsi. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai seluk-beluk teknik penulisan skripsi, mulai dari bagian awal hingga bagian akhir. Selamat menyaksikan! Baiklah, kita masuk ke bagian awal penulisan skripsi. Nah, yang pertama itu halaman sampul depan. Halaman ini memuat judul, nama dan NIM penulis, lambang logo Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalimat program studi strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan tahun penulisan dengan menggunakan kertas Bupalo atau lemen warna biru. Nah, yang kedua itu ada halaman sampul dalam. Nah, pada halaman ini isi kalimat sama dengan halaman sampul depan, tetapi menggunakan kertas putih A4 70 gram. Nah, yang ketiga itu yaitu lembar persetujuan percetakan. Pada halaman ini berisi persetujuan percetakan dari Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Lembar ini harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi sebelum skripsi dicetak. Nah, yang keempat itu adalah lembar pengesahan. Pada halaman ini berisi pengesahan tanda tangan dosen pembimbing, dosen penguji, Ketua Program Studi, dan dekan. Halaman ini harus ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan setelah skripsi selesai dipertahankan. Nah, yang kelima itu ada lembar pernyataan. Di sini berisi pernyataan mahasiswa atau penulis yang menyatakan bahwa skripsi yang ditulis merupakan hasil karya sendiri. Lembar ini harus ditandatangani oleh penulis dan disahkan oleh Ketua Program Studi. Nah, yang keenam itu adalah abstrak, di mana abstrak ini berisi gambaran singkat mengenai latar belakang dan rumusan masalah penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian, serta kata kunci maksimal 5 kata yang dibuat dalam 3 alinea. Nah, abstrak ditulis 1 spasi dan dibuat 2 lembar, yang satu dalam bahasa Indonesia dan yang satu lagi dalam bahasa Inggris. Abstrak harus ditulis dengan jelas dan ringkas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami inti dari skripsi. Baiklah, lanjut. Masih bagian awal. Yang ketujuh yaitu kata pengantar. Halaman ini memuat pernyataan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial. Kedelapan, daftar isi. Halaman ini memuat semua bagian dalam skripsi yang disusun berdasarkan bab dan subbab dengan nomor halaman yang ditulis 1 spasi. Kesembilan, daftar tabel. Halaman ini memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman yang ditulis 1 spasi. Kesepuluh, daftar gambar. Halaman ini memuat nomor urut gambar, judul gambar, dan nomor halaman yang ditulis 1 spasi. Ke-11, daftar lampiran. Halaman ini memuat nomor urut lampiran dan judul lampiran yang ditulis 1 spasi. Dan yang terakhir, daftar istilah. Jika ada, halaman ini memuat istilah dan maknanya maupun singkatan dan kepanjangannya yang ditulis 1 spasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian inti dari penulisan skripsi. Bagian inti pada penulisan skripsi terdapat 5 bagian diantaranya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini, pendahuluan berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian dan memberikan latar belakang mengenai masalah yang akan dipecahkan. Selain itu juga, pendahuluan terdiri dari beberapa subbab. Diantaranya, yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang ini memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Penulis juga menjelaskan mengapa topik ini penting dan relevan, dan juga didukung oleh fenomena atau data serta informasi secara jelas. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini, penulis menggambarkan permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Dan ini sebagai formulasi masalah dari latar belakang yang didasari oleh paradigma tertentu yang dicirikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Harus selaras dengan rumusan masalah yang dinyatakan secara jelas atau tegas dan merupakan tujuan secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Menguraikan manfaat penelitian dan operasionalisasi penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan pula oleh masyarakat.
Bagian inti yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini, tinjauan pustaka berisi ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka juga membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan memperkuat dasar teoritis penelitian. Ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan dalam mengerjakan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan teoritis, yang dimana pada bagian ini merupakan penjelasan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Referensi buku ataupun artikel ilmiah harus relevan dan terbit maksimal 10 tahun terakhir. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Pada bagian ini berisi landasan referensi dari penelitian-penelitian sebelum yang berasal dari jurnal, skripsi, ataupun tesis yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga harus menyoroti temuan-temuan penting dan kesenjangan pengetahuan yang masih ada. Minimal harus ada 5 referensi penelitian dengan waktu terbit minimal 5 tahun terakhir. Yang ketiga, kerangka konseptual, menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti dalam bentuk bagan grafik. Dan yang keempat, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis dinyatakan dengan jelas dan ringkas yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel dan menjelaskan variabel tersebut dalam terminologi operasional yang terukur. Yang ketiga itu metode penelitian. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Berikut saya akan menjelaskan data primer. Yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga itu populasi dan sampel penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima definisi operasional, dan yang keenam teknik analisis data. Metode yang digunakan penulis dengan data sekunder, yaitu antara lain yang pertama jenis penelitian, yang kedua ruang lingkup penelitian, yang ketiga jenis variabel penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima itu definisi operasional, dan yang keenam teknik analisis data. Kemudian yang keempat hasil dan pembahasan. Pada bagian ini memuat gambaran umum penelitian dan hasil penelitian, serta pembahasan dari analisis data, penambahan berisi jawaban masalah yang diajukan, dan penjelasan mengapa dan bagaimana hasil-hasil penelitian itu terjadi. Sekian, terima kasih. Bagian inti pada penulisan skripsi yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada penutup ini terdapat dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan bagian ini merangkum temuan-temuan dan jawaban dari pertanyaan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu saran. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam praktek. Selanjutnya yaitu bagian akhir pada skripsi. Bagian akhir pada skripsi terdapat dua hal, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Untuk penulisan daftar pustaka harus lengkap dan sistematis, mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Sementara untuk pengaturan spasi pada penulisan daftar pustaka ada 4, yaitu yang pertama jarak baris yang digunakan untuk pengetikan satu buku referensi dalam daftar pustaka adalah 1 spasi. Yang kedua yaitu baris kedua dari setiap referensi, buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang merupakan sumber referensi diketik menjorok ke dalam kurang lebih 5 karakter. Yang ketiga yaitu jarak spasi dari satu referensi ke referensi lainnya adalah 1,5 spasi atau setengah spasi, dan apabila terdapat 2 referensi atau lebih yang digunakan dengan nama penulis yang hampir sama, maka nama penulis pada referensi yang kedua dan seterusnya diganti dengan garis bawah sebanyak 7 karakter. Dan untuk format penulisan daftar pustaka yang digunakan adalah APA style atau American Psychological Association style, di mana salah satu bentuk yang merupakan sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA styles adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah pembahasan-pembahasan yang sudah dituturkan sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan skripsi ini itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.
Yang mana untuk bagian awal ini tuh terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita isi seperti mulai dari halaman sampul dosen, halaman sampul dalam, lembar persetujuan percetakan, lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, terus itu ada daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar istilah jika ada. Selanjutnya yaitu bagian inti, yang mana di dalam bagian inti ini tuh terdapat 5 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 itu ada metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup, yang mana di bab 5 ini terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya itu bagian akhir, yang mana di bagian ini tuh hanya memuat daftar pustaka dan lampiran berkas-berkas penelitian. Oke, sekian video dari kami. Semoga pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam video ini menambah informasi teman-teman yang sedang menyusun skripsi ataupun teman-teman yang masih berada di tahun kedua dan sedang mencari-cari informasi mengenai tata cara penulisan skripsi. Oke guys, enjoy your watching and thank you. See you in the next video. Bye bye.